Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi kali ini aku mau nyeritain kalian satu film horor dari Jepang yang bakal bikin kalian merinding banget deh. Judulnya Kyofu Ningyo atau Japanese Doll of Terror. Dari antara kalian siapa nih guys yang suka main boneka? Hati-hati ya, karena film ini nyeritain teror boneka Jepang yang bisa membesar dan hidup. Bahkan boneka itu berubah jadi boneka psikopat yang ngeri banget guys. Siapapun bakal dihabisi. Oh ya, kemarin tuh aku baru upload film horor Thailand yang seru banget juga guys. Itu wajib ditonton juga, linknya aku taruh di bawah ya. Abis ini ditonton, oke? Ya, langsung aja nih ya. Sebelum kita mulai ceritanya, aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya, ada satu bocil yang lagi ulang tahun. Dia bikin permohonan. Dia pengen boneka kesayangannya ini bisa tumbuh besar dan selalu jadi temennya. Dan boneka ini guys yang bakal jadi sumber teror mengerikan nanti. Lanjut nih ya, jadi tokoh utama di film ini sepasang sahabat nih guys. Mereka udah temenan dari kecil. Yang cewek namanya Yuri dan yang cowok namanya Masato. Yuri ini suka banget fotografi. Hampir tiap hari dia keliling foto-foto sambil ditemenin sama Masato. Nah, hari itu seperti biasa mereka abis jalan-jalan keliling. Pas nyampe kosan, Yuri nemuin undangan merah misterius di kotak suratnya. Anehnya Masato juga bilang kemarin dia dapat undangan yang sama, tapi nggak tahu juga siapa yang ngirim. Yuri pikir paling ini dari orang iseng kali ya. Soalnya aneh guys, ini tuh undangan pesta, tapi katanya kalau datang bakal dikasih 100.000 yen, atau kalau dirupiahin sekitar 10 jutaan lah. Aneh kan? Tapi Masato yang penasaran mutusin buat tetap datang. Lumayan kan 10 juta. Dan walau Yuri ragu, dia akhirnya mau ikut juga deh. Mereka kan bestie banget nih. Besoknya pas mau berangkat, Yuri nemuin boneka Jepang ini dong di depan pintu kosannya. Entah kenapa perasaannya jadi nggak enak. Apalagi tatapan boneka itu juga kelihatan serem. Malah pas ditengok lagi, bonekanya jatuh sendiri. Karena lagi buru-buru, Yuri nggak mau ambil pusing. Dia tetap berangkat aja kan tuh sama Masato. Dan pas nyampe tempat berkumpul, ternyata ada beberapa orang lain juga guys yang dapat undangan yang sama. Total semuanya ada 8 orang. Di situ ada ibu pengurus yang nganterin 8 orang ini ke tempat perkemahan, tempat acara pestanya bakal diadain. Lumayan jauh tuh. Dan begitu sampai, Yuri yang bawa kamera mau moto kan. Dia ngeliat boneka ngintip. Bonekanya tuh persis kayak yang dia lihat waktu tadi. Pas dicek lagi tapi bonekanya ngilang. Di situ Yuri bener-bener merinding nih ya. Gak lama setelahnya, ibu pengurus yang tadi nganterin mereka ngebagiin amplop uang. Sesuai guys kayak yang dijanjiin. Mereka masing-masing dapat sekitar 10 juta rupiah. Si ibu ngasih tahu kalau nanti pestanya bakal dimulai tepat jam 12 malam. Nah, 8 orang ini penasaran kan acaranya tuh bakal kayak gimana. Kok tengah malam? Si ibu pengurus bilang dia juga nggak tahu. Soalnya dia nih cuma ditugasin buat nganterin mereka. Yang ngadain pestanya sih bukan dia. Karena orang-orang ini gabut nih ya, nggak tahu mau ngapain. Jadi mereka akhirnya iseng pergi main ke sungai. Di tengah jalan, Yuri tuh tiba-tiba kayak keinget sesuatu yang masih samar-samar gitu. Udah gitu nih, ada satu cowok yang ke tengah hutan kan. Dia gak sadar kalau ada boneka Jepang yang merhatiin dia diem-diem. Dan cowok ini balik ke yang lain kan. Soalnya dia nemuin sebuah papan. Ini tuh tulisannya persis kayak papan acara perkemahan yang pernah dia ikutin waktu kecil. Orang-orang ini jadi keinget
10 tahun lalu kayaknya mereka semua pernah kesini juga deh. Bener aja dong, di tempat perkemahan ternyata ada album foto waktu mereka masih kecil. Mereka berdelapan ikut acara perkemahan gitu. Tapi di foto kelihatan nih ada satu lagi bocil yang gak ada di tempat itu. Pas lanjut lihat foto, cewek rambut pendek ini teriak ketakutan karena ada foto bocil tadi yang bawa boneka Jepang. Seketika Yuri jadi keinget kejadian 10 tahun lalu. Jadi memang ada satu bocil yang bawa boneka Jepang itu kemana-mana. Nama bocil itu Yoshiko. Dan yang bikin si rambut pendek teriak, dia cerita tadi pagi boneka itu ada di depan rumahnya. Mereka semua jadi heboh karena semuanya ngalamin hal yang sama guys. Didatengin boneka Jepang itu. Orang-orang nih jadi curiga. Jangan-jangan Yoshiko yang ngadain pesta dan sengaja mau bikin orang-orang ini takut. Cewek yang dikuncir ini bilang gak mungkin. Soalnya dia tahu kalau Yoshiko tuh udah meninggal. Nah, di antara orang-orang ini ada satu cewek yang selebgram kan. Followersnya ternyata pada komen karena ada boneka yang kelihatan ngintip di fotonya. Si rambut pendek jadi makin ketakutan. Dia mau kabur. Boneka yang mereka takutin itu muncul di depan pintu. Bonekanya sih kayak Dora nih ya guys, tapi tatapannya serem banget dah. Apalagi Yuri juga sadar kayaknya boneka itu makin membesar deh. Ukurannya udah beda sama yang dia lihat tadi pagi. Mas Hato ngeberaniin diri buat mindahin boneka itu. Sampai tiba-tiba aja muncul pria kacamata yang nyegah dia. Katanya boneka itu boneka terkutuk, gak boleh disentuh sembarangan. Setelahnya orang-orang ini nyeritain kan semua kejadian aneh yang mereka alamin. Bukannya takut, pria kacamata itu malah kesenengan. Karena ternyata dia tuh orang yang tertarik mempelajari hal-hal mistis. Dia bahkan sengaja datang ke situ setelah ngeliat postingan viral si cewek selebgram. Karena ya dia penasaran sama boneka ini. Dia yakin itu boneka terkutuk. 8 orang ini jadi makin gak tenang lah. Apalagi cewek kuncir ini cerita, jadi kebetulan dia tuh tetangganya Yoshiko. Setelah acara perkemahan 10 tahun lalu, Yoshiko tuh jadi aneh, bahkan sampai putus sekolah. Sampai setahun lalu dia meninggal dengan wajah yang pucat banget kayak boneka. Lagi tegang-tegang gini, sinyal handphone dan internet tiba-tiba mati. Bahkan si ibu pengurus jadi bingung karena mereka jadi nggak bisa ngehubungin siapapun. Yang ngadain acaranya aja juga nggak bisa dihubungin. Sementara di tempat lain, si pria kacamata ternyata malah lagi ngelakuin ritual. Jadi dia tuh bener-bener terobsesi. Dia yakin kalau boneka itu bisa hidup. Bonekanya diikat, ditancap paku. Awalnya nggak terjadi apa-apa, sampai tiba-tiba boneka itu kayak nangis kesakitan. Ngeliat bonekanya bisa nangis, pria ini malah kesenengan. Sampai dia nggak sadar kalau dia kan lagi nyalain alat listrik. Ya pas kena air mata boneka jadi kesetrum kan, pria itu pingsan. Pas sadar boneka itu udah ngilang dong, gak tahu kemana. Balik lagi ke orang-orang tadi. Mereka berusaha santai nih ya, mau barbekyuan aja. Mending sekalian healing daripada takut kan. Karena ngerasa lelah, 2 cewek ini bilang mau istirahat bentar, nanti nyusul. Si cewek selebgram ngedenger ada yang ngetok pintu. Pas dibuka, ternyata boneka Jepang itu udah seukuran orang guys. Gak lama si cewek rambut pendek keluar dan nemuin cewek selebgram tadi udah meninggal. Lebih ngerinya, boneka Jepang itu udah ada di belakangnya guys. Cewek ini berusaha lari tapi malah jatuh. Dan boneka itu ternyata udah bawa kapak. Si cewek rambut pendek juga langsung dihabisi. Lanjut nih ya, orang-orang lainnya masih belum pada sadar. Mereka masih asik makan-makan kan nih. Pas ngeliat api unggun, Yuri jadi keinget 10 tahun yang lalu Yoshiko tuh diisengin sama anak-anak yang lain. Bahkan boneka Jepang kesayangannya itu dilempar ke api unggun. Yoshiko kelihatan marah banget. Yuri takut Yoshiko yang udah meninggal tuh arwahnya gak tenang dan sekarang mau balas dendam ke mereka. Walau ya waktu itu sebenarnya Yuri dan Mas Hato gak ikutan iseng. Nah di situ Mas Hato sadar 2 cewek tadi belum nyusul-nyusul kan. Jadi mau dicek nih.
Sementara si cowok ini yang lagi keliling sendirian juga tiba-tiba aja dihabisi sama si boneka. Gak lama cewek kuncir ini mau ngambil sesuatu, tapi malah nemuin garpu gitu kan di tengah jalan. Dan kelihatan ada sebuah ruangan yang lampunya nyala. Cewek ini malah penasaran. Sampai pas dia ngecek sebuah ruangan, ada korban lagi guys ternyata yang udah gak bernyawa. Lebih ngerinya di belakang ternyata udah ada si boneka yang langsung nyerang. Walau terluka, cewek ini berhasil kabur dan sembunyi. Dia lari ke hutan. Sialnya kakinya gak sengaja nginjek jebakan beruang. Cewek ini jadi teriak dan ketahuan kan sama si boneka. Dan ya akhirnya dia juga dihabisi. Setelahnya giliran cowok baju putih ini yang didatengin. Kebetulan tapi cowok itu bisa bela diri guys. Dia ngelawan kan nih pakai kayu. Boneka Jepang psikopat itu akhirnya jatuh. Di sisi lain, Yuri yang lagi jalan tiba-tiba aja nemuin satu jenazah korban boneka kan. Yuri panik ketakutan dan mau sembunyi ke penginapan. Di sana dia ketemu sama si baju putih yang masih selamat. Cowok itu cerita kalau tadi dia baru diserang kan sama boneka psikopat itu. Nah, tapi cowok itu kan agak mabuk. Dia malah nyosor meluk-meluk Yuri. Untungnya Masato datang dan karena sadar tempat itu bahaya, dia dan Yuri mau kabur kan nih. Di tengah jalan mereka ketemu sama boneka psikopat itu yang langsung ngejar-ngejar bawa pisau. Yuri udah lemes tuh ya. Untung di situ ada alat buat nyalain api unggun tadi. Dan kesempatan itu langsung mereka pakai buat kabur. Yuri dan Masato sembunyi sementara. Gak lama ada yang ngetok pintu kan nih. Mereka khawatir juga sama keselamatan yang lain. Tapi pas pintunya dibuka, ternyata itu si cowok baju putih yang udah gak bernyawa karena punggungnya ketusuk guys. Masato sadar itu perbuatan si boneka. Jadi pintunya langsung mau dia tutup. Ya telat ya, boneka itu nyerang Masato. Dan karena sayang banget sama Yuri, Masato akhirnya ngorbanin diri supaya Yuri bisa kabur. Bukannya aman nih ya, si Yuri malah ketemu sama si pria kacamata yang emang error dah nih ya. Dia malah sengaja mau numbalin Yuri buat si boneka. Lah, tapi yang ada malah boneka psikopat itu udah muncul bawa gergaji mesin. Dan si kacamata jadi korban juga guys. Yuri yang bengong harus lari lagi karena boneka itu ngejar-ngejar dia bawa gergaji. Dia larinya gak fokus dan malah jadi jatuh masuk jurang guys. Langsung gak sadarkan diri. Gak lama setelahnya Yuri tersadar dalam kondisi udah terikat. Dan ternyata itu tepat jam 12 malam. Di sekelilingnya dekorasi pesta. Kaget banget nih ya, ada tengkorak manusia duduk di ujung. Dan mayat teman-temannya yang lain juga pada terikat duduk. Kondisinya benar-benar ngeri. Apalagi gak lama si boneka datang bawa kue ulang tahun. Seolah lagi ngerayain ulang tahunnya tengkorak ini. Tengkoraknya Yoshiko. Yuri teriak ketakutan. Dan pas sadar kalau Yuri masih hidup, boneka psikopat itu mau nyerang kan. Malah Yuri kan keikat gak bisa kabur. Beruntung ternyata Masato masih hidup dan berhasil ngedorong si boneka. Dan kelihatan nih ya, si ibu pengurus juga ternyata ikut disekap. Masato berusaha ngebuka ikatan tali Yuri. Dan setelah lepas, Yuri langsung nyerang boneka itu pakai kursi kan. Sampai jatuh nabrak tengkoraknya Yoshiko. Boneka itu kelihatan panik dan ngumpulin pecahan tengkoraknya. Ngeliat ada kesempatan, Yuri langsung mukul kepala boneka itu. Lepas guys, dan ketahuan boneka itu ternyata bukan boneka terkutuk. Yang di dalam ternyata ayahnya Yoshiko. Jadi benar kata si cewek kuncir. Setelah boneka Yoshiko dibakar 10 tahun lalu sama anak-anak di acara perkemahan, Yoshiko yang masih bocil kayak kena mental gitu guys. Setiap hari murung karena itu benar-benar boneka kesayangannya. Parahnya tahun ke tahun kondisi Yoshiko malah makin memburuk. Bahkan akhirnya dia meninggal. Setelah tahu kalau peserta perkemahan 10 tahun lalu yang bikin kondisi Yoshiko jadi kayak gitu, si ayah yang gak bisa nerima kematian anaknya jadi pengen balas dendam tepat di hari perayaan ulang tahun Yoshiko.
Setelah puas cerita, si ayah langsung beraksi lagi mau menghabisi Yuri kan. Untung kali ini Yuri lebih gercep, dia berhasil ngalahin si ayah. Dan Masato juga ternyata masih hidup. Mereka berdua langsung pergi dari situ. Di luar kelihatan nih ya, hari udah mulai pagi. Di situ Yuri ngerasa nyesel. Karena 10 tahun lalu sebenarnya Yuri yang ngajakin Yoshiko main sama anak-anak lainnya. Disuruh jangan main sama boneka doang. Dia nggak nyangka semuanya malah jadi buruk. Lah baru tenang bentar, ayahnya Yoshiko ternyata masih hidup guys. Ngejar lagi bawa gergaji. Masato yang udah lemah cuma bisa berusaha ngelindungin Yuri. Sampai tiba-tiba si ibu pengurus yang ternyata masih selamat juga berhasil ngarahin tembakan. Dan kali ini ayahnya Yoshiko benar-benar kalah. Setelah kejadian mengerikan itu, Yuri dan Masato akhirnya kembali ngejalanin hidup mereka seperti biasa. Mereka ngerasa beruntung banget masih bisa selamat dari teror mengerikan itu. Nah, tapi kelihatan nih ya, ada bocil lain yang juga megang boneka dan ngucapin permohonan supaya bonekanya tumbuh besar dan selalu nemenin dia. Waduh, bakal keulang lagi nggak nih ya ceritanya? Ya, itu tadi guys filmnya, ngeri banget ya boneka psikopat. Kalian merinding gak sih sama ceritanya? Aku aja takut loh sama bonekanya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!